Baik, terima kasih Mbak Ara. Jadi kita akan menjelaskan ini dalam dua perspektif ya. Yang pertama perspektif mikro, dalam hal ini levelnya desa, yang kedua levelnya makro yang basisnya adalah kawasan perdesaan dalam satu wilayah. Nah, di level mikro sebenarnya kemandirian desa itu kita definisikan sebagai kemampuan desa dalam mendayagunakan aset dan kewenangan yang sudah dimiliki oleh desa. Kewenangan ini dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebagian tugas negara kepada desa atau struktur pemerintahan yang paling kecil untuk menyelenggarakan atau untuk dibebani dalam tanda kutip beberapa urusan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan itu tentunya juga dibarengi dengan mandat anggaran melalui berbagai alokasi anggaran dari pusat maupun daerah. No mandat without funding. Sebenarnya terkait dengan bagaimana kapasitas desa dalam menggunakan kewenangan dan asetnya tersebut, kuncinya adalah terletak pada kapasitas. Kolaborasi itu nanti pada step berikutnya. Kapasitas, jadi sebenarnya ada 3 modal utama yang dimiliki desa. Yang pertama adalah kapasitas politik dan kepemimpinan. Itu adalah kapasitas yang harus dimiliki oleh kepala desa. Meliputi 5 kapasitas dasar. Yang pertama adalah kapasitas regulatif, bagaimana kepala desa tersebut memahami regulasi-regulasi yang ada. Yang kedua adalah kapasitas ekstraktif, bagaimana kepala desa dapat mengekstrak atau dapat mengoptimalkan, dapat mengkonversi setiap aset, setiap peluang, setiap potensi di desanya menjadi yang berdampak luas bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kapasitas distribusi, adalah bagaimana kapasitas kepala desa mendistribusikan pelayanan publiknya ke warga desa. Pelayanan publik juga tidak dapat kita maknai secara singkat hanya pengurusan administrasi gitu, tapi pelayanan publik di sini adalah pelayanan publik dalam artian yang luas, penyediaan barang dan jasa publik. Dalam hal ini yang paling simpel, sampah itu sebenarnya urusan publik juga. Nah, tadi sampai ke 3 kapasitas distributif, lalu kapasitas jaringan. Kapasitas jaringan adalah bagaimana desa tersebut, karena memang ini kuncinya adalah kolaborasi, tidak mungkin mereka juga dapat akselerasi kemandirian desanya itu cepat ketika dia bergerak sendiri. Makanya kapasitas jaringan ini juga perlu dimiliki. Nah, yang berikutnya setelah kapasitas kepemimpinan dan juga yang pertama tadi kapasitas politik dan kepemimpinan, yang kedua adalah kapasitas proses dan birokrasi. Kapasitas proses dan birokrasi ini adalah bagaimana pola relasi antara pemerintah desa dan warga desa. Karena memang pemerintah desa ini kan kita identikan kalau di Indonesia itu adalah pemerintahan yang kalau di stereotipkan pemerintahan yang lamban dan korup. Kalau kita mau bikin KTP pasti pelayanannya lama, kalau ada pelicinnya, ada amplopnya, pelayanannya agak cepat. Dan di banyak tempat kantor desa itu sebenarnya harusnya setiap hari buka, Senin sampai Jumat, cuman buka paling dari jam 10 sampai jam 11, itu cuma beberapa gelintir orang yang ada di situ. Jadi memang pola-pola relasi hubungan antara pemerintah desa dan warga desa ini juga perlu diperbaiki. Dalam hal ini kerangka yang dipakai adalah reformasi birokrasi. Nah, yang ketiga yang ini yang paling penting adalah kapasitas sosial. Kapasitas sosial itu adalah segala macam kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat desa. Karena memang desa ini kan dihuni satuan masyarakat yang cukup besar jumlahnya. Jadi memang jumlahnya ke pemerintah desa, jumlahnya ini tuh jumlah pemerintah desa baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas pasti akan kalah dengan jumlah masyarakat. Tapi pertanyaannya adalah apakah kapasitas sosial yang dimiliki desa itu dapat dikonversi menjadi modal sosial? Kuncinya adalah terletak pada partisipasi. Jadi jika dikaji lebih jauh, desa itu sebenarnya memiliki 120 kewenangan lokal berskala desa yang itu sudah diatur dalam Permen Desa nomor 1 tahun 2015. Meliputi 4 bidang pemerintahan, bidang
pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembangunan. Pemerintah desa di Indonesia itu jumlahnya berapa sih? Paling mentok biasanya rata-rata 20 orang, sedangkan yang diurusi ada sekitar lebih dari 1.000 orang pastinya. Di Pangwarjo sendiri pemerintah desa itu ada 42, sedangkan warga yang diurusi itu ada 26.000. Jadi kalau dibandingkan ini nggak ada apa-apanya pemerintah desa dan warga desa. Pun dibebani 120 kewenangan. Itu kalau misalnya dikerjakan semua sama pemerintah desa pasti akan muntah-muntah. Makanya yang diperlukan di situ adalah bagaimana kita mengkonversi modal sosial, mengkonversi kapasitas sosial tadi menjadi partisipasi melalui kelembagaan masyarakat desa. Kelembagaan masyarakat desa itu tentunya butuh peran dari pemerintah desa pada awalnya, karena proses regulasi, proses fasilitasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Di satu sisi juga penguatan rekayasa sosial juga harus dibentuk untuk mengisi ruang-ruang partisipasi yang sudah dibuka. Nah, dari model itu akan tercipta suatu ekosistem untuk kolaborasi di tingkat desa. Itu tadi yang di level mikro. Di level makro kita sekarang hidup di era informasi. Jadi memang kerjasama itu menjadi kunci. Di level desa sendiri sekarang kita mahkum dengan istilah Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi Badan Kerjasama Antar Desa itu idealnya adalah merupakan langkah strategis untuk percepatan kemandirian desa, karena Badan Kerjasama Antar Desa memungkinkan desa-desa untuk saling terhubung, bertukar informasi, dan bekerja sama. Adanya Badan Kerjasama Antar Desa juga dapat memantik kolaborasi dari sektor lain di luar desa. Sektor pemerintah, sektor universitas, sektor swasta, NGO, sampai pada sektor media. Nah, itu kita maknai sebagai support system. Jadi keterhubungan kerjasama antar desa dengan support system itu memang harus dimoderasi sedemikian rupa dalam sebuah hub kerjasama di dalam satu kawasan. Kebetulan di level yang lebih tinggi lagi, kita pada bulan kemarin telah menginisiasi Badan Kerjasama Antar Desa Nasional. Badan Kerjasama Antar Desa Nasional yang sedang kita rintis saat ini sudah beranggotakan 1.320 desa yang terdiri dari beberapa kompartemen. Harapannya memang perjalanan masih panjang, tapi harapannya itu menjadi titik balik bahwa arah Indonesia ke depan itu dari desa ini. Jadi dengan kuatnya desa-desa ini akan menjadi penopang kedaulatan Indonesia.